Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khair Maulana Kurnia dengan NIM 2384110131. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UAS Cyber Culture yang diampuh oleh Bapak Babai Barmawi M.Si. Di sini saya akan menjelaskan tentang cybercrime, jenis cybercrime yaitu ransomware. Langsung saja ke videonya. Untuk pembahasannya yaitu apa itu ransomware. Untuk ransomware sendiri, ransomware adalah sejenis program jahat atau malware yang mengancam korban dengan menghancurkan atau memblokir akses ke data atau sistem penting hingga yang jahatnya itu meminta tebusan untuk dibayar ke si pemilik data. Secara historis, sebagian besar ransomware menargetkan ke individual orang, ke satu individu orang. Namun pada saat belakangan ini, ransomware kiriman manusia yang menargetkan suatu organisasi menjadi semakin luas dan semakin sulit untuk dicegah dan ditanggulangi. Dengan ransomware kiriman manusia, sekelompok penyerang dapat menggunakan intelijen yang telah mereka kumpulkan untuk memperoleh akses ke jaringan perusahaan. Beberapa serangan semacam ini sangatlah canggih, sampai-sampai penyerangnya itu menggunakan dokumen keuangan internal yang mereka ungkap untuk menetapkan harga tebusan. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih cara kerja ransomware itu? Untuk serangan ransomware ini mengandalkan perampasan kendali atas data perorangan ataupun suatu organisasi ataupun juga suatu perangkat sebagai sarana untuk menuntut uang. Jadi si penjahatnya itu merampas data dari suatu orang ataupun organisasi dan tujuannya itu untuk meminta tebusan dan menuntut uang dari si pemilik data tersebut. Untuk contohnya yaitu ransomware rekayasa sosial, yang serangan ini menggunakan pengelabuan, sejenis penipuan yang menyamarkan penyerang sebagai perusahaan atau situs web resmi untuk menipu si korban agar mengklik tautan ataupun link ataupun juga suatu lampiran email yang akan menginstal ransomware di perangkat mereka. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis serangan ransomware. Untuk jenis serangan ransomware di sini berisi dua jenis, yaitu yang pertama ransomware kripto. Untuk ransomware kripto di sini penyerang ini akan mengenkripsi data atau file sensitif korban sehingga mereka tidak dapat mengaksesnya hingga membayar tebusan yang diminta. Jadi maksudnya di sini adalah si penyerangnya itu akan menginskripsi suatu data atau file sensitif dari seseorang ataupun suatu organisasi tersebut sehingga si pemilik datanya itu tidak lagi dapat mengaksesnya dan si pemiliknya itu diminta uang tebusan supaya si penjahatnya itu bisa mendapatkan uang dari si pemilik tersebut.
Nah, untuk selanjutnya yaitu ransomware locker. Di ransomware locker di sini, eh, yaitu korban itu terkunci dari perangkat mereka dan tidak dapat masuk. Korban itu akan diberi catatan tebusan di layar yang menjelaskan bahwa mereka telah dicegah masuk dan menyertakan instruksi tentang cara membayar tebusan untuk mendapatkan kembali aksesnya tersebut. Nah, di sini tuh jadi si penjahatnya itu eh, membuat korbannya itu terkunci. Maksudnya itu perangkatnya itu terkunci dan eh, tidak bisa lagi masuk, dan setelah si korbannya itu terus mencoba masuk, nah akan diberi catatan di layarnya itu yang menjelaskan bahwa mereka itu harus membayar tebusan gitu untuk mendapatkan kembali aksesnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara menghindari serangan ransomware. Untuk menghindari serangan ransomware di sini, yang pertama yaitu berhati-hati dalam membayar suatu tebusan. Misalkan kita mempunyai tebusan, maka jangan terburu-buru untuk membayar tebusan tersebut dengan harapan masalahnya itu akan cepat selesai. Tidak ada jaminan bahwa penjahat cyber akan menepati janji mereka dan mengembalikan akses ke data kita itu. Untuk selanjutnya yaitu jalankan program anti malware. Dari banyaknya serangan ransomware yang bisa diatasi ini, yaitu caranya dengan menghapus ransomware menggunakan program anti malware. Setelah memilih solusi anti malware, contohnya itu seperti Microsoft Defender. Jadi di sini tuh pastikan misalkan komputer Anda itu menginstal program anti malware. Contohnya itu seperti Microsoft Defender. Pastikan untuk selalu memperbaruinya dan memastikan fiturnya selalu berjalan sehingga Anda memiliki sebagai proteksi terhadap serangan-serangan dari ransomware tersebut. Untuk selanjutnya yaitu Anda bisa kita bisa melaporkan serangan ini kepada pihak-pihak yang berwajib. Jadi kita itu melapor, menghubungi lembaga penegak hukum di lokal maupun federal untuk melaporkan serangan malware tersebut. Contohnya itu misalkan seperti yang ada di Amerika Serikat, contohnya itu seperti FBI ataupun juga CIA. Nah, kita bisa melaporkan itu ke federal tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara menghindari ransomware ini adalah yang pasti itu kita harus berhati-hati dan tahu harus tahu dulu lah apa itu ransomware dan apa-apa saja serangan ransomware itu, supaya kita bisa berhati-hati dan misalkan ya ada serangan ransomware, kita bisa menanggulanginya dan tidak melakukan kesalahan
tersebut. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang ransomware dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.